tidak terasa kita sudah sampai di akhir minggu ini, hari Jumat. Jangan lupa ya, kalau besok kalian harus membuat kesan dan pesan apa sih yang kalian dapat selama 5 hari ini menikmati sarapan sorgawi kita. Ada tugas dari guru-gurumu kan ya, jadi jangan lupa dikerjakan supaya kalian bisa belajar menjadi seorang peneliti Alkitab. Wow, keren ya, menjadi ilmuwan yang mempelajari tentang kasih Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita akan menyanyikan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan buat pagi yang Tuhan berikan. Setiap pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Karena itu pun mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Kalau kami setiap pagi bisa bangun, bersyukur, memuliakan nama-Mu. oh, haleluya Yesus. Tidak ada yang patut kami muliakan selain nama-Mu, Pencipta langit dan bumi. Hari yang indah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur buat sayang-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Pagi ini kami bisa bangun, itu pun karena kasih sayang Tuhan. Meski kami sehat, belum tentu kami bisa bangun. Terlebih lagi ketika kami sakit, kami juga tidak yakin apakah kami masih bisa melihat hari esok kami. Tetapi kalau sampai hari ini, Tuhan kasih kami kesempatan untuk menikmati hari demi hari. Kami mau bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu biarlah setiap hari kami boleh menjadi seorang anak-anak yang mengalami berkat Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan di dalam hidup kami. Lewat sarapan sorgawi ini, hari lepas hari, kami Tuhan ingatkan, Tuhan ajar kepada kami, Tuhan didik kami untuk menjadi seorang anak-anak yang hidup di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Mari Bapa, kami siapkan piring hati kami, isi penuh dengan sarapan sorgawi-Mu, agar kami menjadi sehat di dalam iman kami, sehat di dalam rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menikmati sarapan sorgawi kami. Amin. Wow, luar biasa. Hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Yuk buka Alkitabnya, saya mau dengar dulu kalian yang membaca. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Sudah siap? Sudah dapat ketemu baca ayatnya? Yo, coba saya mau dengar. Sudah? Oke, ingat baik-baik ya. 1 Petrus pasal 3 ayat ke-9. Kita naikkan dulu satu pujian. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku. Hidupku diberkati. Bila bangun Waktu bangun pagi, siang berganti malam. itu siang sampai malam lagi. Aku diberkati. Kamu diberkati enggak? Pasti ya, sebab kamu anak Tuhan. Berkati. Sepanjang hidupku diberkati. Oh haleluya. Bila bangun pagi Makan sama tempe itu pun berkat Tuhan. Amin. Berkati. Oh haleluya. Miss Grace ingat waktu masih kecil. Orang tua Miss Grace tidak punya uang. Papa Miss Grace waktu itu usahanya bangkrut. Tidak ada uang untuk beli makanan. Kami makan
Kadang pakai garam, kadang tidak pakai apa-apa. Kalau sarapan pagi, setiap pagi, yang paling saya ingat, paling sering kami makan nasi telur. Nasi telur bukan nasi pakai telur, bukan. Tetapi nasi kemarin, mami saya anget, panaskan di atas kuali tanpa minyak begitu. Ya namanya itu disangrai begitu ya, tanpa minyak sampai hangat. Lalu mulai dikepal pakai daun pisang sebesar telur. Itulah sebabnya kami sebutnya nasi telur. Cuma pakai garam sedikit. Dan satu anak dapat satu kepal. Kepal kecil. Dan kami berangkat pergi sekolah. Tetapi ada satu yang luar biasa. Mami saya selalu memberkati. Pergi sekolah ya. Jadi anak yang baik. Tuhan Yesus tolong kamu. Ada apa-apa jangan suka susah hati. Berdoa Tuhan pasti tolong. Dan akhirnya sampai sekarang usia Miss Grace sudah 60 tahun lebih. Miss Grace masih tetap merasakan bahwa kasih Tuhan. Bukan karena makanan yang mewah bisa tumbuh sehat. Bukan karena makanan yang enak-enak bisa tumbuh sehat. Tetapi karena berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Yuk tadi sudah bacakan firman-Nya ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Wow. Masa orang jahat sama kita nggak boleh balas? Kalau udah keterlaluan, ya harus dibalas lah. Tidak, firman Tuhan. Beda Alkitab dengan buku manapun. Tuhan kita mengajarkan hal yang berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Tidak pernah sama dengan yang dunia ajarkan. Dikatakan demikian, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, apalagi dimaki. Tidak boleh. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika ada orang berbuat jahat sama kita, Tuhan bilang jangan balas dengan jahat. Boleh balas gak? Boleh, tapi balasnya bukan dengan jahat. Waktu ada orang yang mencaci maki, boleh caci maki enggak? Enggak boleh, tapi harus memberkati. Tidak boleh mengatakan caci maki lagi. Waktu Miss Grace masih menjadi seorang guru, Miss Grace ingat ada seorang anak bilang begini, "Ibu, tadi saya dikatain monyet." Terus, ya saya kesel, saya bilang aja, "Lu juga monyet." Saya bilang kalau begitu ada dua monyet lagi berantem. Saya tanya, kamu monyet bukan? Bukan. Lalu kamu lihatnya ini teman kamu monyet bukan? Bukan. Lalu kenapa kamu panggil dia monyet? Mata kamu lamur? Sudah rabun? Atau kamu salah lihat? Tuhan tidak mau kita sembarangan berbicara. Jahat jangan balas dengan jahat. Caci maki dengan caci maki. Hari ini ada satu lagi firman Tuhan dikatakan begini. Yang Tuhan ajarkan kepada Miss Grace. Dan dari Lukas pasal 6 ayat ke-31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya ulangi ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya begini, kalau saya ingin orang senyum kepada saya juga harus belajar senyum kepada orang lain. Jangan kalau ketemu, melotot. Tapi kalau orang lain melotot sama saya marah. Tuhan bilang tidak bisa begitu. Kalau kamu mau orang lain senyum, kamu dulu yang harus senyum. Itu yang Tuhan mau. Nah hari ini kita mau main ya. Saya minta Mr. Demas bantu saya. Hari ini kita akan bermain satu permainan colek pipi teman. Wow, permainan apa itu? Miss Grace akan kasih contoh ya. Tapi sebelumnya Miss Grace ingin ingatkan lagi kepada satu ayat. Lukas pasal 6 ayat ke-37. Ayat ke-31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Jadi kalau saya ingin orang lain senyum kepada saya, maka saya juga harus senyum duluan. Tuh ya. Nah, oke. Kita akan bermain colek pipi teman, tapi sebelumnya Miss Grace akan beri contoh. Mari kemari, Mr. Demas. Oke, saya mau karena Mr. Demas pakai kaos merah, saya mau pipinya juga warna merah. Biar matching gitu loh, ya. Apalagi pipinya yang cabi-cabi itu loh, ya. Jadi kasih warna merah pipinya. Nah, sekarang Miss Grace mau nih colek gini biar merah. Jadi Miss Grace harus kasih warna merah dulu nih di ujung jari sini. Wow, ini keren banget sama tuh ya merahnya ya. Wow, luar biasa ini. Nah, sudah merah. Oke. Sudah merah pipinya? Belum. Wow, kok belum? Miss Grace sudah taruh tinta loh, sudah taruh cat warna merah di sini. Tapi pipinya Mr. Demas belum merah. Mana yang merah lebih dulu? Mana yang kotor lebih dulu? Jari Miss Grace. Artinya begini. Apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan kepada orang lain, sebelum orang lain mengalaminya, kita dulu sendiri yang kena. Sebelum pipinya Mr. Demas merah, jari Miss Grace dulu yang merah. Oleh sebab itu, ketika kita mengutuk kepada orang lain, maka kita sendiri dulu yang kena kutuknya. Ketika kita mencaci maki orang lain, kita sendiri dulu yang kena caci maki. Begitu juga ketika kita memberkati orang lain, kita duluan yang diberkati. Amin. Terima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan mau kita memberkati, bukan mengutuk. Tuhan gak mau kita membalas jahat dengan jahat. Tuhan tidak mau kita membalas maki dengan maki. Karena apa? Apa yang kita lakukan, kita duluan yang mengalami. Terima kasih Mr. Demas. Tuhan memberkati. Kita tidak jadi main colek pipi teman ya. Sebab colek pipi teman itu akan membuat jari kita kotor dulu. Akan membuat diri kita sendiri yang kena dulu. Hari ini Tuhan belajar. Tuhan mengajar kita supaya kita mau belajar. Supaya kita hidup diberkati, kita harus memberkati. Saya akan bacakan kembali ayat dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Ketika orang berbuat jahat, ketika orang mencaci maki kamu, kamu harus balas dengan apa? Memberkati. Bukan jahat dengan jahat, bukan caci maki dengan caci maki. Karena kenapa? Tuhan bilang karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi Tuhan memanggil kamu menjadi anak-anaknya untuk memberkati orang yang berbuat jahat kepada kamu, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini loh rahasianya berkat Tuhan. Banyak orang berdoa, banyak orang minta teriak-teriak, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Tetapi mulutnya seringkali mencaci maki. Perbuatannya seringkali membuat orang sakit hati. Berkat tidak kunjung datang. Kenapa? Karena Tuhan katakan ketika engkau memberkati, maka engkau diberkati Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Dia punya rumus yang luar biasa. Kalau luas ada rumusnya, berkat juga ada rumusnya. Memberkati, maka kamu akan diberkati. Memberkati, maka saya akan diberkati. Memberkati, maka saya akan diberkati. Yuk sama-sama katakan ini. Memberkati, maka saya akan diberkati. Sekali lagi, memberkati, maka saya akan diberkati. Memberi, maka saya akan diberi. Amin. Yuk kita naikkan satu pujian.
Kasih setiamu yang kurasakan. Sama-sama kita sama-sama naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin, kasih setia Tuhan. Lebih Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan. kebaikanmu yang engkau yang laut dari lautan. Amin. Siapa saya ini Tuhan? Berkatmu yang Tuhan begitu sayang kepada saya. Tuhan selalu memberkati saya. Tuhan mengajar saya untuk memberkati karena Tuhan mau kami diberkati. Tuhan berikan kami dengan berlimpah. Tuhan sediakan buat saya segala sesuatu yang mungkin tidak pernah saya minta. Siapakah aku ini Tuhan, jadi izin matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Satu kali lagi. Kasih setiamu. Yang kurasakan seperti dari langit biru. Tuhan terima kasih karena kasih-Mu selalu hadir di dalam hidup kami. Ketika kami sedih, ada orang yang mungkin berbuat tidak baik terhadap kami. Ketika hati kami menangis karena ada kata-kata yang tidak baik terhadap kami. Tetapi Tuhan mengajar kami untuk tidak membalas jahat dengan jahat. Tuhan mengajar kami untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tuhan terima kasih karena Tuhan kuatkan kami. Tuhan menjaga hati kami, Tuhan menjaga lidah bibir kami. Ampuni kami kalau kemarin-kemarin kami masih membalas jahat dengan jahat. Kami mencaci maki orang lain tanpa alasan yang jelas. Ampuni kami ya Tuhan, karena Tuhan tidak mau kami membalas jahat dengan jahat. Kami tidak boleh mencaci maki siapapun. Karena Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Mari Tuhan Yesus berikan kami hati yang mengampuni juga. Karena kami tahu Tuhan memberkati kami. Kami mau memberkati orang-orang yang menyakiti hati kami saat ini. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, mari setiap keluarga yang ikut mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mungkin engkau ingat siapa yang menyakitimu, yang melukai hatimu, yang berbuat tidak baik kepadamu. Sebutkan namanya, katakan, aku berkati dia Tuhan. Dengan berkat-berkat yang melimpah dalam hidupnya. Kalau ia sakit Tuhan sembuhkan, kalau ia susah Tuhan tolong. Karena Tuhan telah sembuhkan saya, karena Tuhan telah memberkati saya, karena Tuhan telah menolong saya. Biarlah Tuhan tolong mereka juga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Penuhi kami selalu dengan kasih pengampunan-Mu. Penuhi kami selalu dengan perkataan yang baik, dengan hati yang baik. Sehingga kami selalu memikirkan hal-hal yang baik bagi orang lain. Kami tidak melakukan hal-hal yang melukai orang lain. Karena kami tahu apa yang kami lakukan, semua itu akan berdampak kepada diri kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk sarapan sorgawi pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, luar biasa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Yang punya rumus terbalik dengan dunia, tetapi nyata berkatnya. Sampai ketemu hari Senin besok. Tuhan Yesus memberkati.